Penasaran nggak bos sama jajanan yang gurih-gurih nyoy ini bos? Bukan bermaksud pamer, tapi konon katanya jualan cilor aja cuan ownernya. Bisa sampai ratusan juta bos. Halo bos, mau penghasilan melebihi UMR? Jualan aja bos. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, hampir di setiap sudut Jakarta pasti ada aja yang jualan cemilan ini ya. Siapa sangka cemilan ini ternyata menjadi jalan rezeki pemuda 27 tahun asli Tegal bernama Amin Solihin. Cilor atau aci telur. Dari namanya aja udah ketahuan ya bos, kalau ini terbuat dari aci dan telur. Bentuknya berupa tusukan seperti sate, berisi adonan bulat-bulat kecil yang dibalut telur. Sebelum menikmatinya, cilor harus digoreng dengan balutan telur kocok bos. Dimakan gini aja sebenarnya udah enak ya bos. Tapi kalau mau makin enak, bisa nih tambahin bumbu. Dengan pilihan bumbu pedas, balado dan asin. Adonannya terbuat dari tepung sagu, tepung terigu, bumbu, dan air bos. Mas Amin bisa menghabiskan 1 ton tepung sagu setiap 2 minggu sekali. Untuk sekali produksi, Mas Amin bisa membuat 6.000 tusuk cilor, bos. Ini bos, cilor yang sudah siap jual sekitar ada 6.000 tusuk. Nanti akan dibagikan ke 12 gerobak. 12 gerobak Mas Amin ini tersebar di beberapa area di Jakarta, bos. 1 gerobak membawa paling sedikit 400 sampai 500 tusuk cilor. Sedangkan yang terbanyak bisa membawa 1.000 sampai 1.500 tusuk untuk daerah perkantoran. Mas Amin juga menerima pesanan untuk acara pribadi dengan orderan sekitar 700 sampai ribuan tusuk cilor. Mantap! Awal mengenal usaha jualan cilor ini, Mas Amin mendapatkan cuannya dengan sistem bagi hasil bos. Dan cara ini juga Doi terapkan di usahanya yang sekarang untuk karyawannya yang jualan. Kalau di saya itu sistemnya nggak gajian ya, sistemnya persentase atau bagi hasil. Dari saya 60%, nanti yang dagang dapat 40%. Misalnya, 1 gerobak membawa minimal 500 tusuk dan 1 tusuk cilor dihargai Rp1.000. Berarti akan ada uang terkumpul Rp500.000. Nah, nominal ini dibagi 60% untuk Mas Amin, yaitu 300.000, dan 40% untuk karyawan yang jualan, yaitu 200.000. Itu baru omset sehari, bos. Kalau 1 gerobak karyawannya aja dapat segitu, dari 1 gerobak Mas Amin bisa dapat omset sekitar 9 juta. Kalau dikali 12 gerobaknya, omsetnya bisa tembus 100 jutaan, bos. Wow banget ya omsetnya. Gurihnya cuan yang dirasakan Mas Amin sekarang adalah hasil dari jerih payahnya di masa-masa sulit sebelumnya, bos. Saat memulai usahanya ini, Mas Amin cuma punya 1 gerobak, 1 mesin pencetak, dan dibantu 1 orang karyawan untuk produksi. Bahkan Doi pernah nyasar saat pertama kali berjualan keliling Jakarta. Pas itu berangkat jam 1:30 lah, selesai pulang nyampe rumah tuh jam 2:30 pagi. Itu nyasar-nyasar dari Cikini ke Raden Saleh ke itu rumah sakit Cipto, muter-muter nggak tahu jalan, pokoknya nekat aja. Ternyata saat merintis usaha juga nggak berjalan mulus, bos. Doi sering menemui kegagalan sampai kehabisan modal. Waktu pertama mencoba itu gagal di adonannya, jadi buat takerannya itu harus bener-bener pas. Kelihatannya sih gampang ya bos, tapi pas pertama kali nyoba bikin, Mas Amin sampai full effort nih. Soalnya bolak-balik gagal terus bos. Beruntung ada seorang temannya yang sudah berpengalaman berjualan cilor, membantunya untuk belajar membuat cilor. Waktu ada teman saya tuh datang sekitar jam 2 malam lah. Kita bikin tuh yang sisaan yang 2 karung itu, akhirnya itu jadi cilor 500 tusuk. Dan buat modal nyampe sekarang. Meski di awal jualannya nggak semua cilor habis terjual, tapi Mas Amin tetap mantap untuk melanjutkan usahanya ini. Salut deh mas. Lebih baik belajar dulu sebulan apa 2 bulan. Kalau sudah emang menguasai baru buka. Jangan tergesa-gesa hanya untuk gagal.
Kata orang, habiskan kegagalanmu di usia muda. Eits, tapi jangan gagal terus ya bos. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Bos, mumpung masih muda, jangan takut gagal, tetap semangat, optimis, dan yang terpenting cuan bos.